Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Kita akan belajar tematik hari ini. Tema 2 muatan IPS. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan banyak dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan bahan kerajinan. Contoh, ayam dipelihara manusia untuk diambil telur dan dagingnya. Yang kedua, tenaga sapi dimanfaatkan untuk menarik gerobak. Sayuran dimanfaatkan sebagai bahan makanan, minuman, dan obat-obatan. Batang pohon dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Sekarang pemanfaatan sumber daya alam. Selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan Contoh, kegiatan pertanian padi. Sumber daya alamnya yang pertama, matahari pemanfaatannya, pertumbuhan tanaman padi, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Yang kedua, yaitu air, pemanfaatannya mengairi lahan pertanian. Yang ketiga, yaitu tanah, pemanfaatannya menjadi media tanam. Yang keempat, udara, pemanfaatannya yaitu sumber karbon dioksida dan oksigen. Yang kelima, kotoran hewan, pemanfaatannya sebagai bubuk tanam. Yang keenam, kerbau, pemanfaatannya untuk membajak sawah. Nih, ada salah satu contoh lagi, SDA atau sumber daya alam dalam pemanfaatannya, yaitu buah jarak. Tentu kita sudah tidak asing dengan buah jarak. Buah jarak menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar, dan buah jarak biasa dijadikan minyak gosok, sehingga pemanfaatannya buah jarak memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Contoh, pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu singkong. Singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Contoh, getuk, komro, dan keripik singkong. Banyak masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai sumber mata pencaharian, mulai dari petani, industri rumahan, hingga pabrik singkong. Singkong sangat berperan memajukan kesejahteraan Indonesia. Tonton video selanjutnya ya. Terima kasih. Sekarang kita ke video selanjutnya, yaitu tema 2, muatan PPKM, pelaksanaan hak dan kewajiban. Tentu tentang hak dan kewajiban dari tema 1 kita sudah bisa ya. Setiap manusia memiliki hak. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus berimbang. Misalnya, kita berhak mendapatkan listrik, tapi kita juga wajib membayar listrik. Sebelum menerima hak, kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu. Kita juga memiliki hak bekerja sama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Contoh, kita harus bekerja sama menghemat energi demi generasi selanjutnya, seperti bekerja sama menggunakan sumber energi sesuai kebutuhan. Jadi, jangan boros-boros ya, sesuai dengan kebutuhannya saja, karena demi generasi selanjutnya, yaitu anak cucu kita. Sekarang, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi.
Pemanfaatan sumber energi harus sesuai dengan hak dan kewajiban juga. Seperti sumber energi air. Manusia memiliki hak untuk mendapatkan air, namun juga memiliki kewajiban untuk menghemat air. Karena menghemat penggunaan air adalah suatu kewajiban sehingga antara hak dan kewajiban bisa seimbang. Hak dan kewajiban sehari-hari dalam memelihara lingkungan. Yang pertama, gunakan air sesuai kebutuhan. Yang kedua, menggunakan kendaraan hemat seperti sepeda, apalagi coba mungkin becak dan yang lain-lain. Yang ketiga, tidak membuang limbah sembarangan. Yang keempat, gunakan sinar matahari untuk penerangan siang hari. Jangan boros lampu ya. Yang kelima, mengurangi penggunaan energi. Hari ini kita belajar muatan IPS dan PPKN. Terima kasih. Mungkin ini dari Pak Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.